Selamat pagi, sahabat-sahabat terkasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya dengan Satya Damajoti Himawan. Dan saya Indrawati Gunavati. Kami akan memimpin puja bakti dalam rangka memperingati Hari Asada. Puja bakti pagi ini akan dimulai dengan membacakan parita-parita suci dalam bahasa Pali. Umat dipersilakan berdiri dan bersikap anjali. Gata Pendupaan. Prosesi puja, umat dipersilakan duduk kembali. Persembahan puja.
ada satu guru yang kupuja, Guru Maha Agung serta bijaksana, yang telah memberikan ajaran mulia, pembimbing semua makhluk dari samsara. Hanya ada satu guru yang kupuja, Sang Buddha Guru yang maha sempurna. Ajarannya bagaikan pelita, penerang dari gelapnya dunia. Bersujudlah semua makhluk di hadapannya, karena cinta kasih Buddha tiada tara. Bagaikan pelita, penerang dari gelapnya dunia. Bersujudlah semua makhluk di hadapannya, karena cinta kasih Buddha tiada tara. Bergemalah nada kasih lewat damanya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Hanya ada satu guru yang kupuja, Sang Buddha Guru yang maha sempurna. Ajarannya bagaikan pelita, penerang dari gelapnya dunia. Bersujudlah semua makhluk di hadapannya, karena cinta kasih Buddha tiada tara. Bergemalah nada kasih lewat damanya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Persembahan pelita. Dengan pelita yang memancarkan cahaya terang, penerangan yang melenyapkan kegelapan, kepada Buddha cahaya tiga alam, penghalau kegelapan, aku memuja.
Persembahan air. Di hadapan altar Buddha, perkenankan kami mempersembahkan air ini berdasarkan kasih sayang yang paling patut menerimanya. Persembahan dupa. Dengan dupa yang harum semerbak, paduan unsur wewangian, aku menghormati Dia yang patut dihormati, tempat memuja yang tiada bandingannya. Persembahan bunga. Sekumpulan bunga yang terpilih ini, segar warna dan harumnya, aku persembahkan di kaki Buddha yang berupa bunga seroja suci. Dengan bunga-bunga ini, aku menghormati Buddha. Berkat jasa ini, semoga aku mencapai kebebasan. Seperti bunga yang akan layu, demikian pula badan jasmaniku mengalami proses pelapukan. Persembahan buah. Di hadapan altar Buddha, perkenankan kami mempersembahkan buah-buahan ini berdasarkan kasih sayang yang paling patut menerimanya. Umat dipersilakan berlutut bersikap anjali. Nama Karagata. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga, aku bersujud. Arahang sama sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanggam Namami. Namo Sanggaya. Umat dipersilakan duduk bersikap anjali.
Wandana halaman 16. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha yang Maha Esa, Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisatwa mahasatwa. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sawe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sawe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sawe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Tisarana. 3 pelindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Pancasila. 5 sila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad berusaha melatih diri melaksanakan 5 sila. Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyami. Adinadana Weramani Sikapadang
padang samadhyami. Kame sumica cara weramani sikapadang samadhyami. Musawada weramani sikapadang samadhyami. Surameraya majapamadhatana weramani sikapadang samadhyami. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, halaman 19. Perenungan terhadap Buddha, Dharma, Sangha. Marilah kita melakukan perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Demikian sesungguhnya Bagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Sempurna pengetahuan serta tingkah lakunya. Sempurna menempuh jalan, pengenal segenap alam. Pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, Buddha yang bangun, junjungan yang dimuliakan. Dharma telah dibabarkan sempurna oleh Bagawa, berada sangat dekat, tidak dibatasi oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke arah pembebasan, dapat diselami oleh orang-orang bijaksana dalam batin masing-masing. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik, Sangga siswa Bagawa berperilaku lurus, Sangga siswa Bagawa berperilaku benar, Sangga siswa Bagawa berperilaku patut. Mereka 4 pasang makhluk terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Bagawa, patut dimuliakan dan menerima persembahan, patut disambut dengan ramah, patut menerima pemberian, patut dihormati, lapangan untuk menanam jasa yang tiada taranya di alam semesta. Iti piso Bhagawa arahang sama sambuddho wijacarana sampano sugato lokawidu anutaro purisa dhammasarati sata dewa manusanang buddha bhagavati swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanaiko pacetang weditabo vinyuhiti supatipano bhagavato sawaka sangho ujupatipano bhagavato sawaka sangho nayapatipano bhagavato sawaka sangho samicipatipano bhagavato sawaka sangho yadi
idang catari purisa yugani ata purisa Pugala esa bhagavato sawaka sangho ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo anutara punya ketang lokasati. Dhammacakka Pawatana Sutta Samyutta Nikaya kelompok 56 bagian 11. Pemutaran roda Dhamma. Demikianlah telah saya dengar di suatu waktu Bagawa sedang berada di Varanasi di Taman Rusa Isipatana. Di sana beliau menyampaikan kepada kelima biku sebagai berikut. Ada dua jalan buntu yang seharusnya tidak diikuti oleh mereka yang telah berpabaja. Apakah kedua jalan buntu tersebut? Yakni hidup yang ditujukan pada kesenangan indrawi yang tergantung dari objek-objek indrawi, rendah, kasar, biasa, bukan Arya, tidak bermanfaat, dan hidup yang ditujukan pada penyiksaan diri, menderita, bukan Arya, tak bermanfaat. Dengan menghindari kedua jalan buntu tersebut, yakni jalan tengah yang direalisasi tata gata, menghasilkan pandangan atau caku, menghasilkan pengetahuan atau nana, menghantarkan pada ketenangan, pada pemahaman langsung, pada pembebasan, pada nibbana. Dan apakah jalan tengah yang direalisasi tata gata yang menghasilkan pandangan, menghasilkan pengetahuan, yang menghantarkan pada dua ketenangan, pada pemahaman langsung, pada pembebasan, pada nibbana? Tepatnya itu adalah 8 jalan Arya, Arya Atanggika Magga, yakni cara pandang yang tepat dan lengkap, samaditi, pikiran yang tepat, sama sankapa, ucapan yang tepat, sama waca, perbuatan yang tepat, sama kamanta, cara berinteraksi yang tepat, sama awija, upaya yang tepat, sama wayama, sati yang tepat, sama sati, dan samadhi yang tepat, sama samadhi. Inilah jalan tengah yang direalisasi tata gata yang menghasilkan pandangan, menghasilkan pengetahuan, yang menghantarkan pada ketenangan, pada pemahaman langsung, pada pembebasan, pada nibbana. Lebih lanjut, para biku, inilah kenyataan Arya tentang duka. Duka saca, dilahirkan adalah duka, penuaan adalah duka, sakit adalah duka, kematian adalah duka, kesedihan, ratapan, penderitaan, kepedihan, dan keputusasaan adalah duka. Bertemu dengan hal yang tak disukai adalah duka. Berpisah dengan hal yang disukai adalah duka. Tidak mendapatkan apa yang diinginkan adalah duka. Singkatnya, kelima upadana kanda adalah duka. Dan para biku, inilah kenyataan Arya tentang timbulnya duka, duka samudaya, rasa tak berkecukupan, tanha, yang menimbulkan bawa, disertai raga, ketertarikan, dan nandi, berharap mendapat kesenangan, mencari kesenangan di sana-sini, yakni senantiasa merasa kekurangan dari segi indrawi kama tanha, ingin menjadi sesuatu atau sosok tertentu, bawa tanha, menolak menjadi sesuatu, menolak dianggap sesuatu, wibawa tanha. Dan para biku, inilah kenyataan Arya tentang berhentinya duka, duka niroda, memudarnya, wiraga berhentinya niroda,
kentasnya, ditinggalkannya, lepasnya dan bebasnya secara menyeluruh dari tanha tersebut. Dan para biku, inilah kenyataan Arya tentang jalan yang menghantarkan pada berhentinya duka, duka, niroda, gamini, patipada, tepatnya 8 jalan Arya. Cara pandang yang tepat lengkap, pikiran yang tepat, ucapan yang tepat, perbuatan yang tepat, cara berinteraksi yang tepat, upaya yang tepat, sati yang tepat, dan samadhi yang tepat. Muncullah pandangan, caku, muncullah pengetahuan, nana, muncullah pengertian, pana, muncullah pengalaman langsung, wija, muncullah kejelasan, aloko, mengenai hal-hal yang belum pernah terdengar sebelumnya. Inilah kenyataan Arya tentang duka. Muncullah pandangan, muncullah pengetahuan, muncullah pengertian, muncullah pengalaman langsung, muncullah kejelasan mengenai hal-hal yang belum pernah terdengar sebelumnya. Kenyataan Arya tentang duka ini harus diketahui secara seksama. Muncullah pandangan, muncullah pengetahuan, muncullah pengertian, muncullah pengalaman langsung, muncullah kejelasan mengenai hal-hal yang belum pernah terdengar sebelumnya. Kenyataan Arya tentang duka ini telah diketahui secara seksama. Muncullah pandangan, muncullah pengetahuan, muncullah pengertian, muncullah pengalaman langsung, muncullah kejelasan mengenai hal-hal yang belum pernah terdengar sebelumnya. Inilah kenyataan Arya tentang timbulnya duka. Kenyataan Arya tentang timbulnya duka harus ditinggalkan. Kenyataan Arya tentang timbulnya duka telah ditinggalkan. Muncullah pandangan, muncullah pengetahuan, muncullah pengertian, muncullah pengalaman langsung, muncullah kejelasan mengenai hal-hal yang belum pernah terdengar sebelumnya. Inilah kenyataan Arya tentang berhentinya duka. Kenyataan Arya tentang berhentinya duka harus dialami sendiri. Kenyataan Arya tentang berhentinya duka telah dialami sendiri. Muncullah pandangan, muncullah pengetahuan, muncullah pengertian, muncullah pengalaman langsung, muncullah kejelasan mengenai hal-hal yang belum pernah terdengar sebelumnya. Inilah kenyataan Arya tentang jalan yang menghantarkan pada berhentinya duka. Kenyataan Arya tentang jalan yang menghantarkan pada berhentinya duka harus ditumbuh kembangkan. Kenyataan Arya tentang jalan yang menghantarkan pada berhentinya duka telah ditumbuh kembangkan. Dan para biku, selama pengetahuan sebagaimana adanya, yata butam, dan pandangan saya akan 4 kenyataan Arya dengan ke-12 permutasinya belum lengkap atau menyeluruh, saya tak akan menyatakan bahwa saya telah merealisasi penggugahan yang tak terbandingkan, lengkap dan sempurna di alam para dewa, Mara dan Brahma, Pertapa dan Brahmana, orang-orang kerajaan dan orang-orang biasa. Tetapi jika pengetahuan sebagaimana adanya dan pandangan saya akan 4 kenyataan Arya dengan ke-12 permutasi adalah lengkap atau menyeluruh, saya menyatakan bahwa saya telah merealisasi penggugahan yang tak terbandingkan, lengkap dan sempurna di alam para dewa, Mara dan Brahma, Pertapa dan Brahmana, orang-orang kerajaan dan orang-orang biasa. Muncullah pengetahuan dan pandangan dalam diriku, pembebasanku tak tergoyahkan. Inilah kelahiranku yang terakhir, mulai sekarang tiada lagi bawa. Demikianlah yang dikatakan Bagawa. Kelima biku bersuka cita atas kata-kata beliau. Dan ketika penjelasan ini disampaikan, muncullah mata dhamma yang tak tercemar dan tak ternoda dalam diri biku Kondana. Apapun yang terbentuk akan berakhir. Dan ketika Bagawa memutar roda dhamma, para dewa bumi berseru. Di Varanasi, di Taman Rusa Isipatana,
Bagawa telah memutur roda damai yang tiada bandingnya, yang tak dapat dihentikan oleh para pertapa, atau samana, dewa, mara, atau brahma, atau siapapun di jagat raya. Begitu mendengar seruan para dewa bumi, para dewa di alam Catu Maharajika ikut berseru, para dewa di alam Tawa Timsah, para dewa di alam Yama, para dewa di alam Tusita, para dewa di alam Nimanarati, dan para dewa di alam Paranimittawasati, para dewa di alam Brahma ikut berseru, di Varanasi, di Taman Rusah isi Patana, Bagawa telah memutar roda damai yang tiada bandingnya, yang tak dapat dihentikan oleh pertapa, atau samana, dewa, mara, atau Brahma, atau siapapun di jagat raya. Meditasi. Sahabat-sahabat terkasih, marilah kita berlatih meditasi yang mana pada hari ini akan saya pandu menggunakan metode Chan dari Dharmadra Mountain, Taiwan. Pilihlah salah satu postur duduk yang Anda cukup rasa nyaman. Pastikan kedua lutut Anda menyentuh alas duduk. Bokong duduk dengan nyaman di atas bantal duduk. Kawan-kawan dapat membukakan kacamata Anda atau melepaskan aksesoris Anda supaya tubuh Anda lebih mudah untuk rileks. Tulang punggung Anda tegak namun rileks, pundak rileks. Kedua telapak tangan membentuk mudra samadhi. Tangan yang aktif ada di bawah, jari jemari tangan saling bertindihan. Ibu jari saling bertemu membentuk satu lingkaran menghadap ke atas. Pandangan mata lurus ke depan, dagu sedikit ditarik masuk sehingga tulang leher ada pada posisi yang alami segaris dengan tulang punggung Anda. Lidah kedua bibir saling bertemu. Hadirkan seulas senyuman kecil sehingga seluruh otot-otot wajah juga rileks. Lidah diletakkan menghadap ke atas, di mana ujung lidah bersentuhan dengan lembut dengan langit-langit mulut bagian atas. Perlahan bawa turun pandangan mata Anda ke arah bawah dan biarkan kedua kelopak mata Anda jatuh secara alami menutupi kedua bola mata Anda dengan rileks. Rilekskan pikiran Anda dengan tidak memikirkan apapun, baik itu rencana yang akan Anda kerjakan di masa yang akan datang ataupun perihal yang telah terjadi di masa lampau. Sekedar hadir di sini saat ini bersama dengan tubuh yang sedang duduk. Izinkan tubuh dan pikiran Anda bersatu dalam kondisi yang rileks. Kita akan mulai relaksasi tubuh bagian per bagian. Bawa perhatian Anda pada bagian ubun-ubun kepala. Rasakan bagian ubun-ubun kepala, rileks. Rasakan bagian kelopak mata, bola mata, rileks. Rasakan seluruh otot-otot wajah, rileks. Rasakan bagian leher, pundak, rileks. Rasakan kedua lengan, telapak tangan, dan jari jemari tangan, rileks. Rasakan bagian dada, perut, punggung, bokong, rileks. Rasakan bagian kaki, mulai dari paha, betis, telapak kaki dan jari jemari kaki, rileks. Rasakan seluruh tubuh, rileks. Anda dapat mengulangi relaksasi tubuh bagian per bagian, mulai dari bagian atas perlahan turun hingga ke bawah. Rasakan sensasi rileks dari setiap bagian tubuh yang Anda lalui. Lakukan beberapa kali
hingga tubuh Anda menjadi rileks. Semakin rileks. Semakin rileks. Apabila tubuh Anda sudah semakin rileks, secara alami Anda mulai dapat menyadari sensasi nafas yang terjadi pada tubuh, baik itu bagian dada yang sedang naik dan turun, ataupun bagian perut yang sedang mengembang dan mengempis. Anda dapat secara perlahan membawa perhatian Anda kepada area sekitar lubang hidung. Rasakan sensasi keluar masuknya nafas melalui lubang hidung. Nafas masuk, tahu nafas sedang masuk. Nafas keluar, tahu nafas sedang keluar. Bawalah perhatian Anda secara terus-menerus pada area tersebut dan rasakan sensasi keluar masuknya nafas yang alami melalui lubang hidung. Apabila nafas Anda cepat, tahu nafas cepat. Apabila nafas Anda panjang, tahu nafas panjang. Biarkan nafas keluar masuk secara alami. Anda tidak perlu mengontrol atau mengatur nafas Anda. Anda hanya sekedar mengamati keluar masuknya nafas melalui lubang hidung dengan merasakan sensasi yang terjadi di area sekitar lubang hidung. Duduklah dengan rileks. Kerjakan metode yang sedang Anda kerjakan secara terus-menerus hingga suara yincing diundang berbunyi, bertanda sesi meditasi duduk akan selesai.
Letakkan metode yang sedang Anda kerjakan, bawa kembali perhatian Anda pada tubuh dengan melakukan 3 tarikan nafas yang mendalam melalui hidung. Gerakan tubuh Anda sedikit ke depan, ke belakang, kiri, dan kanan. Lakukan gerakan melingkar searah jarum jam sebanyak 3 putaran kecil dan yang berlawanan dengan arah jarum jam sebanyak 3 putaran. Rangkapkan kedua telapak tangan bersikap anjali di depan mata. Perlahan buka mata Anda, bawa perhatian Anda pada ujung jemari tengah, kepada seluruh tubuh dan seluruh ruangan. Meditasi duduk selesai. Terima kasih. Saudara-saudari dalam Dharma, tiba saatnya kita mendengarkan pembabaran Dharma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Dr. Taruna. Sebelumnya saya akan membacakan profil singkat Dr. Taruna. Pendidikan Dokter dan Master of Business Administration, pekerjaan dan jabatan direktur di perusahaan swasta dan komisaris di beberapa perusahaan swasta. Pengalaman di organisasi Buddhis, sekarang ini Dewan Pengawas Yayasan Karania. Pengalaman lain, beliau pernah menjadi asisten dosen agama Buddha di Universitas Sriwijaya. Pak Baja, Ketua Muda-Mudi Wihara Dharma Kirti, Pengurus MBI Sumatera Selatan. Kepada Dr. Karuna kami persilakan. Selamat pagi semuanya. Terima salam Buddhisme saya, Namo Sangya Buddhaya, Namo Buddhaya. Jadi pada hari yang berbahagia ini kita hari yang sangat penting karena kita memiliki hari Asada, ya tadi sudah dibacakan. Hari yang sangat penting sekali dalam agama Buddha karena itulah hari pertama kali Buddha membabarkan Pemutara Dhamma, Dhammacakkappavattana Sutta kepada 5 pertapa. Tadi sebut sudah ada Baja, Kondana, kemudian Bapa, Mahanama, dan Asaji. Ya. Dan titik itulah pada saat itu jadi 3 peristiwa. 1, pembabaran Dhamma pertama, itu ada Dhamma diputar. Kemudian juga terbentuknya Sangha pertama kali, karena 5 biksu yang ada jadi mereka dulu kalau biksu itu cuma ehi biku, itu jadi langsung sah menjadi anggota Sangha biksu. Dan juga 3 permatan yang lengkap, ya. Buddha, Dhamma, Sangha. Dan pada saat dibacakan, tadi sudah dibacakan sutanya, ya, Dhammacakkappavattana Sutta, itu Kondana mencapai mata Dhamma dan biksu-biksu lain mencapai masuk arus. Kata-kata yang sama, tapi kemudian di sini saya nggak tahu apa kita sini ada yang masuk arus apa enggak, dengan hanya mendengarkan Dhamma yang singkat tadi, ya, Dhammacakkappavattana Sutta. Nah, tapi hari ini saya minta sharing Dhamma, bukan masalah Dhammacakkappavattana Suttanya, tetapi lebih topik yang cukup menarik, cukup kadang-kadang umat Buddha. Tadi panitia minta adalah topiknya apakah umat Buddha berdoa? Ya juga singkat, iya, udah selesai ya. Itu mau cerita apa lagi nih? Jadi di berdoa mudah. Kalau tadi kita lihat di Dhammacakkappavattana Sutta, ada nggak ayat tentang cara berdoa? Nggak ada. Terus ada yang bilang umat Buddha tidak sepatutnya, ada beberapa orang yang sangat ekstrimnya berdoa minta-minta, nggak boleh. Siapa bilang nggak boleh ya? Nah, tapi mungkin pengertiannya kita akan bersama-sama kita bahas dan kita lihat apa sih makna berdoa dalam agama Buddha. Ya. Jadi memang ada beberapa cara kita berdoa. Ya, kita di sini pagi ini kita berdoa. Definisinya mungkin harus disamakan dulu ya. Memang ada orang mendefinisikan doa sebagai suatu harapan, permintaan kepada sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang lebih kuat agar harapannya itu terwujud.
Kalau kita tanya, siapa yang di sini tiap hari berdoa? Gak ada. Ada ya. Siapa yang tiap hari tidak pernah berdoa sama hidupnya? Pasti nggak ada. Mungkin waktu kecil kita juga berdoa, ya. Mungkin kecil beda doanya sampai sudah dewasa. Waktu kecil minta, mudah-mudahan gurunya sakit hari ini pulang cepat gitu ya. Atau mudah-mudahan mama beli coklat, itu doa yang terus semakin dewasa beda lagi ya. Semoga semakin sukses, semakin kaya, orang tua semakin anaknya sukses, anaknya kaya atau sebagainya. Nah, itu doa-doa yang terjadi. Tapi doa itu adalah doa yang sangat simpel. Nah, Buddha itu banyak cara berdoa. Kalau kita bilang doa suatu ritual, ya kita semua baca parita ada doa. Dalam Buddha ada namanya gata. Jadi kadang-kadang kita gata adalah lagu pendek, ya. Kita untuk tadi kita mulai dengan pendupaan. Pendupaan itu mungkin gata adalah yang tadi biasa itu dari terjemahan Mahayana itu siapa? Kalau saya jaheng. Ya, jadi untuk pendupaan dari Mandarin itu diubah jadi ini. Jadi waktu saya awal-awal mengenal Buddha 30 tahun lalu itu nggak pernah dibaca. Ya. Mungkin 10 tahun terakhir itu pendupaan dibaca. Nah, kena gata itu juga penting. Suatu kenapa? Karena kita memudahkan kita untuk menyatukan energi kita, pikiran kita untuk sesuatu objek yang di depan. Ya. Kita memuja Buddha. Kalau kita lihat kata-katanya kan, kita pendupaan adalah kita memakan lo-nya kan. Terus setelah dupanya banyak, Buddhanya berkumpul, menampakkan diri. Apakah itu pasti seperti itu? Menurut saya sih enggak. Tapi itu memudahkan kita untuk memvisualisasi, memudahkan kita untuk menyatukan pikiran badan kita agar waktu melakukan suatu doanya itu lebih konsentrasi. Nah, kemudian ada lagi adalah kita juga baca parita. Nah, baca parita sendiri adalah banyak berarti adalah perlindungan. Ya. Dan di parita ini kalau kita lihat cerita-cerita banyak sekali cerita-cerita tentang parita. Yang paling mudah adalah asal Karania Metta Sutta. Mungkin sebagai udah pernah dengar. Ya. Asal parita ini dari mana? Jadi dulu waktu zaman Buddha mencari satu hutan. Ingat kalau zaman Buddha itu sekali bawa pasukan, bawa murid-muridnya ribuan. Ya. Jadi mereka masuk satu hutan, boleh bilang semua muridnya untuk melatih meditasi di hutan. Nah, pada saat masuk di hutan itu kita yakin bahwa banyak makhluk-makhluk lain yang hidup di hutan itu. Dan makhluk-makhluk itu dari atas pohon, yang tinggal di pohon ini, mereka lihat para biku, mereka merasa nggak enak hati, nggak sopan kalau duduk lebih tinggi daripada para bikunya. Mereka minggir dulu nih, ya. Apalah mereka bilang, para biku ini hanya duduk mungkin istirahat sehari, nanti kan bubar. Ya mereka tunggu lama-lama, ini enggak. Bikunya latihan lama. Lama-lama mereka terganggu, makhluk-makhluk terganggu, karena rumahnya di sana mereka terganggu. Terus kemudian para biku ini, waktu mereka latihan, akhirnya beberapa biku mulai sakit-sakitan, ada ini mereka saling bicara, saling ngomong, dan hanya bicara sama pada Buddha. Ada yang bilang, ada yang ngelihat kepala berjalan, tangan berjalan, aneh-aneh lah pandangannya jadi aneh-aneh waktu meditasi, waktu lihat ini. Jadi mereka jadi resah. Akhirnya mereka menghadap Buddha. Gak bisa meditasi di hutan itu. Setelah itu, maka Buddha mengajarkan Karania Metta Sutta ini. Jadi dengan membacakan sutta ini, maka mereka membaca cinta kasih, para makhluk itu juga bisa mengetahui, menerima bahwa tujuan dari meditasi ini, bahwa para biku ini adalah orang yang baik, mencari cinta kasih metanya, mereka mensupport biku ini, mereka melayani para biku ini. Itu adalah cerita bahwa kekuatan dari Karania Metta Sutta. Sutta-sutta lain yang sering di parita adalah, contoh adalah Angulimala Sutta. Jadi pernah Angulimala berjalan, dia melihat seorang wanita mau melahirkan, dan wanita itu lagi kesakitan, susah untuk melahirkan. Akhirnya dia bicara melapor sama Buddha, dan Buddha memberikan satu kata-kata itu, yang sutanya. Yokemchi ini, pada saat kata-kata seperti inilah. Dari sejak saya saat lahir sebagai Arya, saya tidak pernah mengingat bahwa saya pernah melakukan hal lain bla 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 gitu. Dan setelah baca sutta itu, maka
proses kelahiran dari ibu itu menjadi mudah. Dan suta ini biasa memang sering dibacakan oleh Bapak Buddha kalau untuk keluarganya lagi mau melahirkan. Jadi, kalau saya dulu waktu saya masih koskap, masih ini, Mas dulu masih hafal. Jadi saya juga sering bacain dalam hati kalau membantu orang melahirkan, semoga mereka juga ini. Jadi parita-parita ini punya kekuatan ya, untuk memberikan kondisi agar kondisi jadi lebih baik. Ada lagi cerita zaman Buddha. Jadi waktu Buddha sedang melihat ada satu anak, dia tuh karena karmanya udah sampai, dia akan terlahir sebagai masuk dalam keluarga Gandharva. Jadi kan dia meninggal, dia akan lahir dari Gandharva lagi. Jadi Gandharva udah ngumpul nih, kadang kan Gandharva juga tahu, makhluk-makhluk itu tahu, saya bakal dapat anak nih, anaknya dari sini, bakal lahir jadi anak saya. Tapi Buddha melihat bahwa anak ini juga punya karma baik yang masih cukup. Jadi Buddha minta para biku membaca parita, meliling anak itu. Pada saat waktu lewat, akhirnya anak ini nggak jadi meninggal, nggak jadi lahir jadi Gandharva, tapi hanya selamat. Ya. Jadi banyak sekali cerita tentang kekuatan dari parita itu sendiri. Nah kemudian ada juga kita adalah baca tadi parita, kita juga baca sutta. Nah, kalau kita lihat bahwa sebenarnya doa itu juga punya satu kekuatan ya, untuk membantu kita juga. Tapi di sisi lain, kadang-kadang kalau kita tanya, kenapa sih kadang orang berdoa, baca parita, ada yang bisa dapat manfaat, apa enggak? Katanya ada 3 hal, kata Nagasena. Kalau kita punya banyak halangan, halangan karena karma masa lalu. Jadi karena karma kita jelek, gak banyak. Jadi walaupun baca parita, banyak doa, itu gak sebantu kita. Kemudian adalah halangan karena kekotoran batin saat ini. Kalau batin kita masih banyak kotor, maka kekuatan baca parita kita gak terlalu kuat. Baca doa kita gak kuat. Dan ketiga adalah karena waktu kita baca, kita sendiri gak yakin. Waktu kita doa sama Buddha, ini benar apa enggak ya? Kata orang enggak, ini enggak berhasil, enggak bisa nih. Jadi bahasanya udah enggak yakin. Jadi maka itu juga enggak akan powerful. Nah jadi yang menarik sekali, memang banyak sekali di dalam Buddha, karena doa tuh agak tidak ditonjolkan. Apalagi ada Samsutta, Buddha bilang, jadilah dirimu pelindung bagi dirimu, pulau bagi dirimu sendiri. Ya. Jadilah dirimu adalah pulau bagi dirimu sendiri, pelindung bagi dirimu sendiri. Tapi konteks itu adalah sebenarnya sangat dalam. Tapi seakan dianggap bahwa karena itu umat Buddha nggak boleh doa minta apapun juga. Itu semua harus mandiri, mandiri semua. Menurut saya itu ada pandangan yang nggak sesuai juga ya. Nah, tapi dalam sutta Buddha ditanya, manusia apa yang kita inginkan di hidup ini? Sebagai manusia biasa. Satu adalah pasti semua orang ngarepin cukup materi, kekayaan. Kedua, kita harapkan adalah kalau bisa ganteng, cantik semua kan. Sejahtera, cantik, elok. Ketiga apa yang kita inginkan? Reputasi, nama baik. Ya kan. Cuma sekarang kalau misalnya punya Instagram, like-nya banyak. Ya, semua kita mau itu. Kemudian adalah apa lagi yang kita inginkan? Reputasi, kekayaan, kesuksesan, nama baik. Dan kelima adalah kalau mati masuk surga. Itu adalah yang kita inginkan oleh manusia. Kata orang itu waktu kecil dimanja, waktu dewasa foya-foya, mati masuk surga. Itu ya hidup paling ideal. Nah, di mana kan hanya Buddha. Dengan ini, Buddha bisa enggak? Buddha jawab tegas, ya enggak bisa. Jadi kalau untuk mencapai itu hanya berdoa, enggak bisa. Kenapa? Itu adalah untuk mencapai itu sangat tergantung dari timbunan karma yang kita timbun, perbuatan yang kita timbun, itu baru bisa terjadi. Jadi doa bisa membantu kita, misalnya makhluk-makhluk lain di atas ini, dewa semuanya adalah bisa membantu kita. Tapi itu tergantung dari karma kita juga. Ada ibaratkan adalah kalau kita batu yang mau masuk ke laut, sungai, atau tenggelam lah dalam air, maka kekuatan para dewa, kekuatan bodhisattva ini adalah itu seperti kayu yang menahan batu ini.
Tetapi kalau batu yang berat, ya tenggelam juga. Ya. Tapi kalau batunya kecil, dia bisa mengapung. Jadi para makhluk, para dewa, para bodhisattva bisa bantu kita to some extent, tapi semuanya sangat tergantung dari timbunan karma kita semua, kelakuan kita semua, karena itu 1-2 faktor yang saling mempengaruhi. Nah, kemudian apakah kita kalau gitu ya nggak ada jaminan kan doa itu bisa sukses apa enggak? Apakah masih ada manfaatnya buat kita? Saya rasa banyak sekali. Satu, dengan baca doa, baca parita, baca keng atau yang lain baca mantra, ya, itu adalah kita memperkuat sada kita, keyakinan kita. Itu adalah suatu proses kesadaran untuk bersentuhan dengan ajaran guru agung kita. Ya, dengan baca parita, kita secara langsung kita membuat kondisi kita bersentuhan dengan ajaran Buddha. Dan kita mengkondisikan tubuh kita, pikiran kita agar kita juga bisa memahami dari ajaran tersebut. Ya. Dan dengan itu kita bisa juga memperoleh akhirnya kebijaksanaan. Jadi itu suatu adalah guideline kita yang paling penting. Kalau kita sering baca parita, kadang-kadang memang setiap hari harusnya berusaha baca parita. Kemudian kalau kita renungkan tiap hari, lama-lama itu akan masuk dalam diri kita. Contoh adalah panduan hidup. Saya suka Karameta Sutta. Karena apa? Itu very simple tapi sangat susah dilaksanakan dan sangat membumi. Ya. Karameta Sutta, karanya artinya yang patut dilakukan. Ya. Mereka harus satu, jujur. Kedua adalah lemah lembut. Sederhana hidupnya, ya. Tidak sombong. Nah, itu adalah dasar-dasar universal. Kalau siapapun juga yang melaksanakan ini, dia telah melaksanakan hal-hal yang sangat baik sekali. Nah, kalau kita sering baca, kita sering merenungkan, dan ketika kita bawa lagi tiap hari, kita renungkan, apakah saya sudah lemah lembut? Mungkin iya, mungkin enggak. Apa yang kita perlu lakukan untuk agar lebih lembut lagi? Ya, semua orang tidak sama. Ada yang dilahirkan lemah lembut, ada yang dilahirkan karena bawaan dulu keras. Tapi semua bisa berubah, ya kan? Kemudian kita adalah tidak sombong. Tidak sombong, banyak hal yang mungkin kita tidak sombong secara absolut, tetapi ada hal kecil-kecil kita bisa sombong tanpa tidak terasa. Simpel, misalnya. Kadang-kadang, ya nggak selalu ya, kita bisa makan di restoran, kemudian pada saat makanannya kurang enak atau pelayannya kurang cepat, lama kita bisa jadi emosi, marah. Kalau kita renungkan, itu suatu kesombongan yang terselubung. Karena kita merasa saya punya hak, karena saya bayar, yang saya punya duit, akunya keluarkan. Seharusnya saya tidak menerima servis seperti ini. Atau kita ke restoran mahal. I pay for the service. Servis yang saya harapkan adalah lebih rendah dari harapan saya. Dan kesombongan itu muncul. Nah kalau kita selalu merenungkan, apakah mereka sengaja seperti itu? Apakah mereka kondisi apa yang bikin mereka seperti ini? Bisa aja mereka memang bukan sengaja. Kalau bukan sengaja pun kita harus bisa memakan mereka. Nah itu contoh-contoh adalah guideline dari parita untuk kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Dhamma Buddha bahwa jelas satu, praktek itu yang utama. Doa adalah suatu tools untuk bantu kita, untuk agar kita bisa praktek lebih baik. Nah, untuk doa ini menjadi kuat, bermanfaat, maka kita harus berpraktek dan pengertian yang benar. Dan banyak cerita lagi adalah, dan kalau misalnya umat Buddha yang sering berdoa tanpa pengertian benar, ada bahaya juga. Dia minta rezeki, minta anak sukses, minta ini. Nggak pernah dapat. Kan sering nggak dapat yang pernah dapatnya kan. Terus mulai, wah nggak nggak tepat ini. So pindah aja deh, pindah wihara lain. Pindah wihara lain, cara lain sama aja. Nggak dia kaya juga, nggak sukses juga. Lama-lama agamanya nggak benar. Saya pindah agama lain. Karena pengertiannya nggak benar, maka ini hanya berubah. Jadi yang penting adalah doa adalah alat. Kita harus memupuk
kebajikan sebanyak mungkin. Karena itulah dasar utama. Sang Buddha bilang jelas bahwa hanya kebajikan, hanya ini akan membuat kita jadi sukses. Nah, sebenarnya kebajikan sama Buddha itu simple. Ya, tadi kita udah baca. Kalau kita jalankan 5 sila, itu udah digaranti masuk surga. 5 sila itu udah garanti masuk surga. Gak percaya? Itu banyak sekali dalam, kalau di dalam kitab suci, Tripitaka. Di Sutta Pitaka ada bagian namanya Vimanawatu. Cerita tentang surga-surga. Nah, itu terjemahan Indonesia udah ada terjemahannya. Saya nggak tahu bukunya sekarang, dulu keluarin Departemen Agama kali. Jadi cerita tentang gimana para dewa menceritakan apa yang telah mereka lakukan sehingga mereka bisa lahir sebagai di alam dewa, di surga. Ya. Ada satu cerita namanya adalah cerita istana Rajumala. Ya. Jadi pada zaman Buddha ada satu anak perempuan dari Brahmana, zaman dulu India dikawinkan sama anak Brahmana lain. Nah, jadi anak Brahmana perempuan ini itu menjadi menantu di keluarga Brahmana yang satu, dan dia sangat dominan. Di keluarga itu dia ada satu pelayan perempuan. Nah, perlakuan dari menantu ini terhadap pelayan perempuan ini itu sangatlah kasar. Ya. Dicaci maki, dimarahin, kerja selalu nggak beres, sampai akhirnya dan pelayannya juga tahu diri, pelayan perempuan, dia takut nanti dia terlalu cantik, dia gundulin rambutnya. Setelah rambut digundulin pun, malah yang perempuan ini melihat dia ini bilang, wah, kamu itu gundulin kepala pun kamu nggak bisa lepas dari saya. Jadi dia hanya ngikat kepalanya pakai tali. Nah, karena itu namanya Rajumala. Ya. Perempuan ini begitu susahnya hidup sana. Bangun pagi, kerja keras, kena marah, tidur kurang, makan kurang. Hanya dia frustasi. Setelah frustasi, dia hanya mau bunuh diri. Apalah arti hidup ini? Dia. Hidup udah sekerja sama mati pun, saya tetap dicaci maki. Nah, dia masuk ke hutan. Pada saat itu, Buddha meditasi dan melihat, biasa Buddha juga scanning, ya. Siapa yang punya karma baik ini, dia lihat, oh ini mau bunuh diri, tapi dia punya karma baik yang kuat. Jadi Buddha ke sana, menampakkan diri sana di hutan. Nah, pada saat dia mau bunuh diri, dia udah gantung tali gitu, mau bunuh diri, dia lihat, siapa yang tinggal di hutan ini? Kok mukanya selalu begitu menenangkan, orangnya selalu bright. Gitu. Jadi dia mendekati Buddha. Kemudian Buddha membuatkan dhamma wejangan kepada Rajumala ini. Setelah mendengar dengan Rajumala, Rajumala ini langsung mendapatkan masuk arus. Dia yakin pada Buddha Dhamma, dia yakin pada ini. Kemudian dia gak jadi bunuh diri. Oke lah dia. Berarti bilang karena dia masuk balik ke rumahnya. Dengan harapan bahwa dia bilang, setelah ini adalah saya akan mencoba untuk bertahan. Saya coba untuk melatih diri. Sebenarnya, kemudian dia pulang ke rumah, mukanya lebih bersinar. Jadi yang tuan lakinya lihat dia bersinar, heran. Anak ini biasanya depresi, ya kan? Mukanya busuk terus kan? Anak-anak marah terus kan? Mukanya busuk, nggak pernah happy. Ini kok pulang-pulang kayak dapat something yang gimana gitu, selalu mukanya ceria segala gitu. Tanya, apa yang terjadi sama kamu? Kenapa kamu bisa mukamu begitu ceria? Apa yang kamu begitu bahagia? Akhirnya dia cerita bahwa dia ketemu seseorang pertapa, dia ketemu Buddha di hutan dan ajaran sehingga dia memahami dan dia happy. Maka yang punya rumah ini, dia panggil seluruh rumah, dia bilang, berhenti bekerja, marilah kita mengunjungi pertapa tersebut, mengunjungi Buddha. Kemudian Buddha membawakan dhamma. Setelah membawakan dhamma, maka semua keluarga ini akhirnya percaya sama Triratna, Buddha Dhamma Sangha, dan perlakuannya hanya itu berubah terhadap wanita ini. Nah, secara kata hanya Rajumala ini hanya meninggal. Setelah meninggal, dia lahir di alam 33 dewa.
di mana dia dilayani sama peri sebagainya. Kemudian dia diceritakan ini pada yang Arya Monggalana. Jadi dengan suatu keyakinannya, dengan ini dia mulai melaksanakan Pancasilanya, hanya dia mati pun masuk surga. Lahir sebagai di alam dewa di Tawatimsa. Katanya ceritanya, kenapa dia antara menantu ini yang tuannya sangat jahat sama dia, di kehidupan lampau itu kebalikan. Yang ini adalah jahat sekali sama yang ini. Lahir sekarang itu situasi berubah. Jadi yang sekarang yang ini punya power, ini yang punya power, ini yang membuli yang satu ini. Tapi kehidupan lampau adalah yang pelayan ini kehidupan lebih bagus dan dia yang bully yang jadi menantu di sekarang. Jadi kalau kita lihat dengan Buddha, ya sekali cerita itu selalu gulung, ya antara lampau dan yang sekarang. Kita namanya utang karma. Kita jahat sama orang, ya mungkin kita berikutnya ya kita yang jahatin orang. Situasi bisa balik, roda berputar. Enggak di dunia ini ya, mungkin dunia akan datang. Nah, ada lagi cerita lain. Cerita lain adalah masih tentang para dewa ya. Ada namanya cerita istana Wihara Vimana. Jadi waktu zaman Buddha ada orang namanya Wisaka. Wisaka ini orang kaya sekali. Pokoknya pelemerat zaman dulu. Nah, dia itu begitu keluar bangun, dia mau ke taman, dia bawa dayang-dayang semuanya ini. Dan dia pernah kena suka pakai perhiasan, banyak sekali perhiasannya. Dan dia ke taman, dan dia merasa bosen. Ini doang ya, nggak ada berubah nih. Dia mau cari healing yang lain ya. Nah, tapi dengar ada petapa, ada Buddha. Oke deh, saya coba ke sana. Kita coba ke sana, jadi dia bawa anak buahnya mengunjungi Buddha. Karena dia pakai perhiasan banyak, yang emas yang berat semua itu, dia copot semua emasnya, dia kasih pelayannya. Tolong pegang nih, Mas, perhiasan, saya mau ketemu dengan Buddha, betapa ini, dan belajar. Setelah mendengar Dhamma, dia juga sangat bahagia, tercerahkan. Akhirnya bicara dengan Buddha, tercerahkan, dan dia padaksina melihat Buddha, kemudian pulang ke rumah. Tapi pada saat dia pulang, setelah jauh-jauh, dia baru ingat, ketinggalan ya, perhiasan saya mana itu? Dia tanya pelayannya, mana perhiasan saya yang saya mau pakai lagi? Pelayannya bilang, wah Pak, mohon maaf. Ya saya juga lupa, dia bilang. Tadi saya ikut dengerin di wihara, saya taruh di wihara. Jadi lupa dia. Jadi Visakha ini karena kaya bilang, oh jadi udah tinggal depan wihara, lupa bawa, iya. Ya deh, kalau lupa kita anggap itu saya danakan aja, dia bilang. Dan dia hanya balik lagi ke wihara, ketemu Buddha, dia bilang, dia minta izin untuk mendanakan, mau bangun wihara lebih besar lagi, kalau kurang tambah lagi dia, jadi semua perhiasan dibeli dia ini, jadi itu wihara dibangun 9 bulan. 9 bulan atas dia yang mimpin sendiri, lihat sendiri, pokoknya wihara megah sekali dan mahal sekali untuk Buddha dan para muridnya. Setelah itu, setelah selesai, maka dia memberikan suatu pelimpahan jasa. Jadi bicara profesional jasa, dia bilang, saya melimpahkan semua jasa kebajikan saya kepada siapapun yang ikut dia kontribusi ini, agar mereka nikmati jasa-jasa ini. Setelah pelimpahan jasa ini, ada satu pelayan wanitanya yang ikut juga dan merasa bahagia, konsentrasi, dia ikut pelimpahan jasa tersebut. Setelah mereka meninggal, Wisakha ini lahir di alam dewa, di mana alam dewa itu dewa yang menikmati apa yang diciptakannya. Jadi di alam dewa itu ada dewa yang dia pengen apa diciptain sendiri dan dinikmatin. Jadi kerjanya tuh ya apa yang diciptain lah. Ya. Dan pelayannya ini, jadi pelayannya bukan yang ngasih dana, tapi hanya ikut ke dalam proses pelimpahan jasa itu. Dia ikut berbahagia, UPK, rejoice. Dan pelayan wanita ini biasa itu adalah lahir sebagai di alam 33 dewa. Ya, jadi kita mau Buddha itu banyak alam dewa, lebih rendah tapi dia lahir di alam dewa. Jadi banyak sekali cerita tentang dewa, kalau kita baca, itu semua adalah dasarnya adalah karena memupuk perbuatan baik. Memupuk semua karma baik. Ya. Nah, jadi itu adalah
modal dasar untuk kita berbahagia. Dengan Buddha, semua karma baik, semua kenikmatan itu adalah sifat sementara. Karena yang paling tinggi adalah kebebasan sempurna. Maka kita diajarkan adalah yang inti adalah gimana kita mencapai kebebasan sempurna itu. Ya. Tetapi on the way long, ya, dengan kita melaksanakan sila, sebagainya, maka hidup kita pun akan otomatis akan bahagia. Ya. Kembali lagi kita berdoa. Jadi berdoa adalah suatu proses di mana kita mendisiplinkan diri, mengkoneksikan kita dengan Triratna. Karena untuk menjadi, kalau zaman sekarang, untuk menjadi kaya adalah kuncinya adalah katanya hemat manggal kaya, simpel kan? Anda harus memupuk kekayaan dengan menghemat, dengan menginvest sebagainya. Sebenarnya kalau kita lihat di zaman Buddha, Dhammacakkappawala Sutta, 5 pertapa langsung jadi, langsung masuk arus semua ini. Pelayannya yang ngomong sekali langsung masuk. Kita baca berapa kali nggak masuk juga. Nggak ngerti. Kenapa? Karena mereka lahir pada zaman Buddha. Mereka punya karma yang besar, sehingga lahir di pada saat Buddha ada. Kita juga punya karma baik. Kenapa? Kita lahir Buddha Dhamma masih ada. Kita masih bisa menyentuh dengan Buddha Dhamma ini. Maka kita gunakan dengan sebaik mungkin. Nah, karena karma baik itu, begitu Buddhanya ada, mereka langsung plak jadi. Dan kadang-kadang juga kita bisa ngerasain sendiri. Contoh, satu bait kadang-kadang pun bagi orang tertentu punya manfaat, bagi orang nggak punya manfaat. Ya. Kadang-kadang gak usah udah drama lah kalau kita belajar sekolah pun. SD, SMP emang. Karena itu waktu sekolah dulu, teman saya kok pintar banget gitu ya. Ngeliat kita tahu dia, yang rumus ini tahu gitu. Kita apa artinya ini? Jadi itu aja sama kan, benar. Kalau kita ibaratkan dengan sekolah aja lah. Statement satu ini murid teman saya pintar, langsung tahu, lebih bisa nguraikan sebagainya. Kita lihatnya rumus ini ya nggak ada artinya sih, kalimatnya nggak ada artinya sih. Ya sama. Pada saat Dharma pun karena itu karma yang baik banyak, dia dengar sekali, dia langsung satori keluar. Nah itu kita bikin ini adalah kita memupuk good deeds kita. Semua itu adalah agar modal kita menjadi kuat, sehingga at the end kita bisa akan terbebaskan di alam ini, mencapai nibbana. Terus ada lagi cerita. Terus kalau doa boleh minta-minta? Ya menurut saya sih nggak ada salahnya, boleh aja. Dapat nggak dapat cerita lain kan. Kemudian ada bilang, kalau minta ke siapa nih? Minta ke dewa. Ada yang challenge. Ini challenge pakai logika nih. Karena dewa itu hari sama kita beda. Dia bilang, ada satu hari di alam dewa itu 50 tahun di dunia kita. Kalau dewanya tidur semalaman, bangunnya 100 tahun, lewat udah. Tapi itu ada logika yang menurut saya terlalu dipaksakan kan. Tapi saya yakin banyak makhluk-makhluk yang mau bantu kita. Mungkin di hidup kita kalau kita lihat pun pasti selalu kita terbantu. Ya, orang lain karena ada kuijan, kita kan nggak sadar. Apakah mereka memang dewa jadi manusia atau mereka menggunakan kekuatannya untuk orang lain bantu kita? Even sesama manusia pun kita sering bantu kan. Tetapi itu adalah seperti meminta tolong untuk kebahagiaan sesaat. Itu nilainya tidaklah lebih kurang dibandingkan kalau kita memfokuskan berdoa untuk mencapai kebebasan sempurna. Nah itu yang penting dalam muda itu. Jadi kita sadar bahwa Anda minta, belum pasti dapat. Anda minta apapun juga, yang penting adalah gimana karma kita yang menentukan kita untuk ini. Nah karma saya bilang mudah, dia bisa dilatih, ya kan? Pancasila. Kemudian ada yang nanya saya, waktu saya suka kalau makan saya tuh berdoa. Terus ditanya, Anda Buddhis? Iya. Kenapa berdoa? Saya jawab, ya, kenapa nggak boleh? Jadi mereka lihat orang Buddhis makan tuh aneh gitu. Saya selalu doa aneh gitu. Karena saya baca dulu. Terus lu doa sama siapa? Ya, karena sebenarnya adalah saya sehari berdoa rata-rata 3 kali, minimal biasa 5 kali atau pagi malam tambah makan 3 kali kan, 5 kali jadi. Nah, waktu berdoa untuk makan itu juga suatu train our mind, kebiasaan. Kalau saya berdoa untuk makan adalah simple, banyak aliran juga banyak cara. Karena saya ikutin Grabber Jordan, saya biasa adalah doanya seperti ini. To the Wisdom Teacher, the Holy Buddha. To the Supreme Guide, the Holy Priest Dhamma.
to guide the Buddha Sangha. The object of it is I make this offering. Jadi saya offering pada Buddha Dhamma Sangha. May we and all around us, semoga saya dan semua orang di seling saya never be separated with Tribajam in our life. Ini aspirasi. Semoga saya tidak pernah terpisah dengan Triratna. Semoga orang sekitar saya nggak pernah terpisah dari Triratna. Gue adalah may I will always have opportunity to offering to them. Jadi semoga saya selalu dapat kesempatan untuk memberi offering ini. Ya. Dan kemudian adalah semoga saya melihat makanan ini sebagai makanan untuk hidup, bukan untuk, dan saya tidak akan makan I will eat without complaint and attachment. Saya makan, saya nggak komplain dan attachment. Ini latihan. Jadi karena saya baca doa ini, makan nggak enak, ya saya makan juga. Karena udah ngomong dari awal kan, saya nggak akan komplain kan. Dan bahwa saya makan tanpa attachment. Kita sadar, karena kita makan ingin banyak. Oh nggak boleh banyak ya, karena ini attachment. Ini hanya untuk makan ini. Dan kemudian adalah semoga saya bisa, makanan ini membuat saya menjadi sehat, sehingga saya bisa membantu orang lain, dan juga untuk capai pencerahan sempurna. Jadi ada suatu aspirasi. Apakah saya offering makanan ini ke Buddha dan Sangha diterima apa enggak? Saya nggak tahu. Walaupun saya yakin itu ada makna baiknya. Tapi adalah buat diri saya adalah itu aspirasi, di mana reminder, ya, bahwa saya murid Buddha, saya melakukan ini pun, even makan pun, saya harus tujuan untuk Buddha dan Sangha. Nah, pagi dan malam kita bisa mengajarkan kepada keluarga, anak. Kalau malas, terus kalau baca parita, kadang malas kan. Tiap pagi itu beban. Ada yang beban, pagi wah harus baca parita dulu, itu jadi beban. Tapi kalau jadi suatu ritual dan kita bertekad, sometimes masuk enak, bahagia, sometimes malas gitu kan, kayak BO aja selesai gitu. Tapi adalah dapat enggak, tapi dengan latihan, disiplin itu akan menambah sedikit demi sedikit nama baik kita. Dan satu lagi doa sebenarnya dalam Tibetan, tapi juga dalam semua aliran. Kalau Tibetan terkenal dengan istilah adalah 7 limb of the prayer, 7 faktor berdoa, ya, 7 pilar untuk berdoa. Semua aliran sama. Satu adalah, yang pertama adalah kita yang telah namaskara, prostration. Kita menghormat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. 7 adalah kita membuat suatu devotion, ya, karena kita bersyukur karena ada Buddha, ada Dhamma, Sangha, kita kenal sama Buddha. Menurut saya kita orang benar. Ya. Dan itu juga sesuatu kita menjadi rasa bakti kita. Kemudian adalah yang kedua adalah biasa mereka kita make offering. Ya. Offering itu nggak perlu sesuatu yang ini adalah sesuatu yang nyata. Anda bisa offering dengan sesuatu yang tidak nyata, berdasarkan dari pikiran. Saya offering apapun yang saya dapat, apapun saya punya, saya offering pada Triratna. Awal kadang baca apapun ada offering saya, apapun yang saya punya, semua kenikmatan, semua harta saya, dan saya akan offering kepada Triratna. Dan kalaupun hilang, saya tidak akan merasa sedih. Awal baca serem amat ya, habis semua nih. Tapi dengan pengertian bahwa kita memberikan ini, kita mengurangi attachment kita terhadap ini, bahwa saya setiap saat bisa meninggalkan apa yang saya punya saat ini, termasuk tubuh saya. Itu suatu yang offering itu adalah suatu makna di sana. Kemudian adalah kita admit our shortcoming and mistake. Kita mengakui apa yang kita kurang. Kita coba periksa apa yang kita kurang. Dari kehidupan yang jauh sekali, kehidupan lampau sekarang, saya pernah melakukan kesalahan, pasti. Kita ngakuin, kita coba ingat dan kita tidak merasa bersalah, tapi adalah mengakuin bahwa saya tidak akan mengulangi lagi. Dan keempat adalah mereka rejoice. Saya merasa bahagia untuk semua orang jasa baik yang dilakukan orang lain maupun diri saya sendiri. Nah, ingat rejoice itu penting. Tadi cerita tadi kan. Tadi Visakha tadi murid satu pelayannya pun hanya karena rejoice itu adalah dia mendapat karma baik. Jadi kalau kita kebaktian sini, kita nggak kebaktian, kita bilang wah saya rejoice dengan semua karma baik yang mereka lakukan, itu katanya dapat karma baik juga. Jadi suatu rejoice, UPK. Kita merasa semua orang bahagia, kita selalu rejoice. Oh ini saya dapat ini ya saya rejoice, saya bahagia buat kamu. Itu suatu UPK, ada karma baiknya. Dan kemudian adalah kita request for teaching. Kemudian kita adalah mengharapkan bahwa guru tidak bisa ada kita. Dan yang penting adalah kita hanya dedikasikan semua. Dan ini sama, nanti kita juga dedikasi. Semua kalau baik kita kumpulkan, kita dedikasikan untuk semua makhluk dan untuk pencerahan sempurna. Dan itu membangun suatu bodhisattva dalam diri kita.
Jadi saya rasa itu, dan nama pada jelas ya. Dalam Matius 19, biarpun seorang banyak baca kitab suci, tapi tidak berbuat sesuai dengan ajaran, maka orang yang lengah itu seperti gembala sapi yang menghitung sapi orang lain. Ia tidak akan memperoleh manfaat. Jadi Buddha jelas. Kalau kita sering baca kitab suci, kita jago berdebat, kita jago teori, ya. Satu kata kita debatin semua, ya. Teknik meditasi mana bisa kita tahu, kita debatin. Tapi kalau kita nggak praktekkan, kita nggak bisa menyerap intisarinya. Itu jadi kita hanya pintar secara knowledge. Itu ada suatu seperti kata Sang Buddha adalah gembala yang itu sapi orang lain. Dia nggak kaya, sapi orang lain dihitung sama dia bangga. Oh, sapinya banyak, tapi punya orang lain. Orang yang ada manfaat, kita nggak ada manfaat. Nah itu yang dari Buddha. Jadi Dhamma Buddha adalah tidak ada suatu external power yang bisa menyelamatkan kita secara keseluruhan. Ya. Jadi mungkin bisa bantu kita. Jadi contoh seperti kita anak ke orang tua. Kita mau pinter, minta sama bapak, mak kita. Ya dia bisa sekolahan kita. Bisa beliin kita buku. Tapi orang tua saya nggak bisa bikin saya jadi pinter. Saya harus belajar sendiri, saya harus baca sendiri, ujian sendiri. Ya. Yang bisa mereka berikan adalah kondisi. Ngasih saya les, ngasih saya buku, ngasih saya ini. Tapi saya nggak bisa pinter kalau saya nggak belajar sendiri. Nah, sama. Ada pepatah bilang bahwa you can lead the horse to the water, but you cannot make it drink. Ya. Kamu bisa bawa kuda itu ke tempat air, tapi kamu nggak bisa maksa kuda itu minum. Jadi sama, Buddha show the way. Buddha udah jalannya, ya kan? Tapi tergantung kitanya, mau kita belajar apa enggak, mau kita laksanakan apa enggak. Nah, saya rasa itu yang penting adalah selalu adalah melihat praktek, dan praktek. Dan kita bisa milih mana yang kita mau pilih, mana yang kita mulai. Ambil suatu ritual, ambil suatu jalan, itu coba ini. Baca parita terlalu panjang, baca ini, ya mbok bisa lah ya, tisaran aja pagi-pagi. Tisaran kepanjangan, ya mbok masih bisa lah teman. Om Idhovo pagi sekali aja. Kalau Om Idhovo nggak bisa, ya, bohong juga ngomong lagi. Jadi itu adalah pilih yang mana yang kalian nyaman, ya. Itu adalah bangun itu suatu ritual. Bangun ini hanya akan jadi sesuatu yang lebih baik. Saya sendiri pengalaman waktu kenal sama Buddha itu lucu. Ya, kalau saya ingat. Saya kenal sama Buddha itu waktu mulai SMA dan mau kuliah. Ya. Disuruh kan harus ada nilainya nih, cari. Dan saya adalah umat Buddha yang secara tradisi biasa kelenteng lah. Tung cep ya, 3 kali cep kan. Gak tahu pengertian, cuman patung ini pokoknya kalau agak tua Kung Fofo, panggil semua Kung Fofo aja, semua bingung namanya, bingung kan. Jadi saya ikut wihara, dibawa ke Wihara Dharmakirti. Ikut Lemkeng, saya ingat sekali. Lemkeng itu ternyata waktu acaranya itu Nianfo. Namo Pense Secamo Nifu, kue kan, bangun. Setengah hari. Wah nggak cocok ini mah, pegel minta ampun. This is my first time and last time. Saya masih ingat first time and last time. Tapi dasar mungkin ada orang karma ya. Enggak cocok, ini nggak cocok sama sekali. Coba deh parita. Parita kan ikut pengertian, nggak ikut juga langsung masuk kan belakang baca parita. Dan kan nggak ada pengertian. Ikut disiplin gaya Bushido kan, duduk kaki nggak gerak 1,5 jam. Itu pegelnya kaku semua kan. Saya juga bilang, enggak, ini pertama kali, terakhir kali. Saya nggak akan lagi ke ini. Pegel minta ampun, baca parita saya ngerti. Tapi, ya karena saya juga mungkin bandel, nggak nyerah. Coba lagi belajar sampai ya sekarang ini ya. Saya bersyukur bahwa saya masih selalu dekat dengan Buddha Triratna. Jadi itu sesuatu yang proses menurut saya adalah yang akan jalani. Dan kadang-kadang pun belajar sutta, sometimes ada sutta yang kadang kita nggak ngerti. Setelah meditasi segini, itu akan keluar pengertiannya. Itu memang sangat tergantung dari ya pengertian kita, dan pelan-pelan itu akan terbangun, akan dapat sendiri. Ya menurut saya itu yang adalah proses kita di mana kita menjadi yang lebih baik. Saya rasa itu yang saya sharing hari ini, semoga bermanfaat ya. Jadi intinya adalah doa, minta-minta
bukan nggak boleh, tetapi ada yang lebih penting, ada yang lebih berguna, yaitu adalah kumpulkan karma baik, timbun karma baik, laksanakan sila, jaga, timbun karma baik, maka itu akan timbul sendirinya. Kalau untuk yang misalnya ada orang yang bilang gini, rezeki kecil itu didapat dari kerja keras, rezeki besar itu dapat dari berkah. Apa artinya? Kalau kita kerja keras, ada orang kerja keras mati, dia nggak kaya. Tapi orang kaya tuh, kalau mau lihat, kita lihat, itu karena nggak masuk akal. Dia buka toko, langsung tiba-tiba buruk, rame aja kan. Satu titik langsung bisa sukses sekali. Kenapa? Kan semua berkah. Dia bilang. Kalau rezeki kecil itu Anda kerja keras dapat rezeki kecil. Tapi kalau mengharapkan rezeki besar, itu hanya berkah. Itu hanya timuran karma baik Anda yang akan dorong Anda untuk dapat rezeki besar. Apapun itu juga. Dan saya sangat percaya dengan karma. Karena saya sendiri pribadi ngalamin begitu. Karena nggak masuk akal. Gak masuk akal, kita bisa aja begitu jalannya keluar terbuka semua. Ya. Jadi itu semua menurut saya adalah baik lagi adalah kungtep buat karma baik, timbul karma baik, dan selalu berlatih praktek untuk semoga kita semua nanti suatu saat bisa berkumpul di bananya, di alam Budanya. Saya rasa itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Namo Saya Buddhaya, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Dr. Taruna atas sharing Dharma yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dana Paramita. Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma seraya menyanyikan ragu Dana Paramita. Umat bisa menyalurkan dana melalui skim code QRIS atau ke kantong dana yang disediakan. Bila kita berdana untuk kepentingan Dharma, semoga kita dalam berkah kasih Buddha danalah kita semua dengan hati ikhlas rela, semoga karma baik kita berlimpah rahmat Triratna. Terima kasih atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha, Dharma, dan Sangha. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh tim kesenian.
Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Saya Olin dari tim kesenian akan mempersembahkan sebuah lagu dengan judul Dhammacakka Pawatana Sutta. Ibu bapak serta saudara-saudari sedama dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu Dhammacakka Pawatana Sutta. Pertama kali Sang Buddha berkhotbah di Taman Rusa Isipatana, diputarnya roda Dhamma bagi dunia. Pertama kali Sang Buddha berkhotbah di hadapan 5 orang bertapa. Sungguh tiada tara damai yang dibabarkannya. Dhammacakka Pawatana Sutta, ajaran yang pertama Sang Buddha. Sekali roda Dhamma diputarnya, tiada yang dapat menghentikannya. Ajaran agung pertama Sang Buddha adalah 4 kesunahan mulia. Maka jalanilah 8 jalan utama. Dhammacakka Pawatana Sutta, ajaran yang pertama Sang Buddha. Sekali roda Dhamma diputarnya, tiada yang dapat menghentikannya. Dhammacakka Pawatana Sutta, ajaran yang pertama Sang Buddha. Sekali roda Dhamma diputarnya, tiada yang dapat menghentikannya. Terima kasih, dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih kepada tim kesenian. Kini ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, latihan meditasi Chan pada tanggal 12 Juli hari Selasa pukul 7 hingga 21 di Aula Meditasi Ruang Bodhgaya lantai 5 Wihara Ekayana Serpong. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi komunitas Chan Wihara Ekayana Serpong di 0822 4618 8467. Yang kedua, kebaktian Uposatha Malam Cap Go dengan pendarasan 88 Buddha pada tanggal 12 Juli
Selasa pukul 7 hingga pukul 8 di Bakti Sala Utama Wihara Ekayana Serpong. Yang ketiga, Wihara Ekayana dan Penerbit Karania akan mengadakan launching buku Jejak Langka di Hamparan Debu dengan pembicara Venerable S. Damika pada tanggal 16 Juli. Pukul 12.45 secara offline di Wihara Ekayana Arama dan online melalui aplikasi Zoom dan YouTube. Yang keempat, Wihara Ekayana Serpong kembali membuka latihan tradisional Santung Wusu setiap Sabtu pukul 8 pagi di halaman Wihara Ekayana Serpong. Untuk informasi atau pendaftaran bisa menghubungi Frandi 0815 185 0158. Di hari yang sama juga ada senam AW setiap hari Sabtu pukul 7 pagi di halaman Wihara Ekayana Serpong. Untuk info dan pendaftaran hubungi nomor yang tertera di poster. Dalam rangka Sejit Kuan Im Pausa atau Avalokiteswara Bodhisattva mencapai kesempurnaan, Wihara Ekayana Serpong mengadakan rangkaian acara yang diadakan pada hari Minggu 17 Juli 2022. Yang pertama, pembacaan sutra dimulai pukul 8.30 hingga pukul 9.15. Dilanjutkan dengan penampilan anak-anak sekolah minggu hingga pukul 9.30. Lalu pada pukul 10 hingga pukul 11.30 ada Wisudi Tisarana dan Upasaka Upasika. Setelah itu pada pukul 1 hingga pukul 2.30 ada pengukuhan pernikahan. Bagi umat yang belum daftar wisudi maupun pengukuhan pernikahan bisa segera daftar di front office di nomor 0818 02926368 atau scan kode QRIS yang ada di poster. Para sahabat juga dapat melakukan persembahan bunga atau pelita mulai dari pukul 8 hingga pukul 17. Buket bunga dan pelita telah disediakan oleh panitia. Dana sukarela dapat ditransfer melalui rekening atas nama Yayasan Triana Wadana Indonesia nomor rekening BCA di 80151289999. Tambahkan kode 8 di akhir nominal. Sahabat terkasih, setelah kebaktian selesai, para umat diharapkan tetap berada di tempatnya sampai pemimpin kebaktian meninggalkan ruangan bakti sala. Itu saja pengumuman dari kami, terima kasih. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembacaan Parita Etawata. Halaman 40. Etawata. Sebanyak jasa. Marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Etawata ceamehi sabatang punya sampadang sabe dewa anumodantu sabah sampati siddhya. Etawata ceamehi sabatang punya sampadang sabe buta anumodantu sabah sampati siddhya. Etawata ceamehi sabatang punya sampadang sabe sata anumodantu sabah sampati siddhya.
Akasata cebu mata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa cirang rakantu lokasanti akasata cebu mata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa cirang rakantu Indonesia idang wonyatina hotu sukita hontu nyatayo idang wonyatina hotu sukita hontu nyatayo idang wonyatina hotu sukita hontu nyatayo dewo wasatu kalena sasa sampati hotu ca pito bawatu loko raja bawatu damiko akasata cebu mata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa cirang rakantu wihara ekayana serpong akasata cebu mata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa cirang rakantu sasanang akasata cebu mata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa cirang rakantu desanang akasata cebu mata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa cirang rakantu no guru akasata cebu mata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa cirang rakantu mamparanti sadu sadu sadu. Umat dipersilakan berlutut bersikap anjali. Nama Karagata. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga, aku bersujud. Arahang sama sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata
Damo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo Sanghaya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Hanya ada satu guru yang ku puja, Guru Maha Agung serta bijaksana, yang telah memberikan ajaran mulia, membimbing semua makhluk dari samsara. Hanya ada satu guru yang ku puja, Sang Buddha Guru yang maha sempurna. Ajarannya bagaikan pelita, penerang dari gelapnya dunia. Bersujudlah semua makhluk di hadapannya, karena cinta kasih Buddha tiada tara. Bergemalah nada kasih lewat dhammanya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Hanya ada satu guru yang ku puja, Sang Buddha Guru yang maha sempurna. Ajarannya bagaikan pelita, penerang dari gelapnya dunia. Bersujudlah semua makhluk